Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, insya Allah akan membahas mengenai nuzul Al-Quran dengan dalil nakli beserta hikmah mempelajarinya. Dan alhamdulillah kami beranggotakan 4 orang, yang mana diantaranya yang pertama itu adalah Ilham Febrianto, lalu yang kedua itu Latifah Nur Fiki Budiasti, lalu yang ketiga adalah Azrul Maulana Khadafi, dan yang terakhir saya sendiri, Muhammad Zaki Zudin. Dan pada pembahasan kali ini kami akan memecah menjadi 4 poin ya. Yang mana yang pertama itu pembahasan mengenai nuzul Al-Qur'annya, yang kedua mengenai dalil nakli, yang ketiga mengenai dalil-dalil nakli mengenai nuzul Al-Qur'an, dan yang terakhir akan ditutup dengan hikmah mempelajarinya. Langsung saja kita memasuki kepada pembahasan pertama yang akan dimulai oleh saudara Azrul Maulana Khadafi. Kepadanya dipersilakan. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator karena telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan materi ini. Baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kata nuzul Al-Quran terdiri dari dua kata, yaitu kata nuzul dan kata Al-Quran. Kata nuzul merupakan isim masdar mustaq dari fi'il nazala yanziluh yang bermakna turun. Sedangkan Al-Quran merupakan masdar dari qara'ah yaqra'uh yang artinya membaca. Selanjutnya, secara terminologi, nuzul Quran adalah peristiwa di mana diturunkannya Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan kepada langit dunia, atau yang bisa kita kenal dengan Sama'ud Dunya, kepada Baitul Izzah secara berangsur-angsur. Dan wahyu ini diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Dalam hadisnya disebutkan, Anzalal Quran jumlatan wahidah ila sama'id dunya wa kana bimawaqi'in nujum wa kana Allah yanziluhu ala rasulihi ba'dahu fi ba'dih. Yang artinya Al-Quran diturunkan secara sekaligus kepada langit dunia, dan hal itu seperti perpindahan bintang-bintang. Allah Subhanahu wa taala menurunkannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedikit demi sedikit. Hadis riwayat Al-Hakim nomor 787. Baik, saya akan aturkan kepada presentator selanjutnya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ada dalil nakli. Nakli menurut bahasa adalah naklu syai, yang berarti mengambil sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain. Lalu naklatul hadis, yang berarti mereka yang menuliskan hadis-hadis dan menyalinkannya dan menyandarkannya kepada sumber-sumbernya. Dalil nakli terdapat dua, yaitu Al-Quran dan hadis. Lalu dalil akli sendiri, secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab. Yang pertama akal. Akal yang mempunyai beberapa makna, yang diantaranya bakhir, denda, al-hikmah, kebijakan, dan husnul tasarruf, yang berarti tindakan yang baik atau tepat. Dalil nakli dan dalil akli mempunyai perbedaan, yaitu dalil nakli dalil yang bersumber pada Al-Quran dan hadis. Jikalau dalil akli, dalil yang bersumber pada pemikiran dan akal manusia mengenai penerapan hukum. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh Muhammad Zaki Zudin. Baik, insya Allah sekarang akan saya bahas mengenai nuzul Al-Quran dengan dalil nakli, yang mana tadi sudah dijelaskan oleh saudara Ilham Febrianto mengenai dalil nakli sendiri, yang mana bersumber pada Al-Quran dan juga hadis. Dan pada pembahasan kali ini akan saya pecah menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu mengenai proses turunnya Al-Quran, ada berapa kali dan sebagainya. Terus juga mengenai dalil-dalil dari Lailatul Qadar, ada juga mengenai yang selanjutnya mengenai dalil mengenai Lailatul Qadar dan juga nuzul Al-Quran. Lalu sebelum terakhir ada pembahasan mengenai waktu tepatnya nuzul Al-Quran, dan yang terakhir mengenai ya sedikit konklusi dari saya mengenai 4 poin di atas. Yang pertama kita akan membahas mengenai proses turunnya Al-Quran, yang mana Al-Quran ini diturunkan 2 kali.
sebanyak yang kita ketahui bahwasannya Al-Quran ini diturunkan selama 2 kali. Yang pertama itu jumlatan wahidah, dan juga yang kedua itu ada istilah najiman-najiman. Yang mana jumlatan wahidah ini adalah turun secara sekaligus. Seperti itu. Dan najiman-najiman adalah turun secara berangsur-angsur. Nah, bagaimana kita mengetahui yang mana sih yang dimaksud dari jumlatan wahidah dan juga yang mana yang dimaksud dengan najiman-najiman seperti itu. Pada bahasan selanjutnya akan saya bahas mengenai dalil-dalil dari Lailatul Qadar ya. Yang pertama akan saya buka dari surat yang kita sering baca ya, yaitu Al-Qadar, yang mana artinya sesungguhnya kami turunkan ia, yaitu Al-Quran, di malam Lailatul Qadar. Seperti itu. Lalu dibahas juga dari surat Al-Baqarah ayat 195, yang mana artinya bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Dan pada dalil berikutnya di surat Ad-Dukhan ayat ketiga yang tidak jauh beda dari Al-Qadar ayat pertama, yang artinya sesungguhnya kami turunkan ia Al-Quran di malam yang penuh keberkahan. Pada bahasan selanjutnya mengenai dalil yang keempat dari tafsir Ibnu Katsir memaparkan bahwasannya Allah Ta'ala memuji bulan Ramadan di antara bulan-bulan lainnya, yaitu dengan memilihnya sebagai bulan diturunkannya Al-Quran Al-Azim. Lalu pada dalil berikutnya dari tafsir Al-Karimir Rahman halaman 931 dari Syekh As-Sa'di yang mengatakan rahimahullah berkata, Allah itu menjadikan permulaan turunnya Al-Quran adalah di bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar. Dan juga pada dalil berikutnya dari Syekh Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari dalam riwayat Ibnu Abbas dan Wasilah bin Al-Asqa yang artinya sebagaimana bercerita kepadaku Abu Quraib, beliau berkata, bercerita kepadaku Abu Bakar bin Ayyasi dari Al-A'masi dari Hasan bin Abi Al-Ashras dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, beliau berkata Al-Quran diturunkan secara keseluruhan pada malam 24 dari bulan Ramadan, kemudian diletakkan di Baitul Izzah. Lalu pada dalil yang terakhir dari Tafsir At-Tabari juz 3 halaman 198 yang mana artinya, lembaran-lembaran Nabi Ibrahim turun pada awal Ramadan. Taurat diturunkan pada 6 Ramadan, Injil diturunkan pada 13 Ramadan, dan Al-Quran diturunkan pada 24 Ramadan. Dan itu dalil-dalil mengenai Lailatul Qadar. Seperti itu. Lanjut aja kepada dalil-dalil dari Lailatul Qadar dan juga nuzul Al-Quran secara berbarengan ya. Yang pertama akan saya buka dari hadis riwayat Hakim, Baihaqi dan An-Nasa'i, yang mana ini dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata Al-Quran diturunkan sekaligus ke langit dunia pada Lailatul Qadar. Kemudian setelah itu diturunkan selama 20 tahun. Lalu dia membaca Ibnu Abbas membaca Al-Furqan ayat 33 dan membaca juga Al-Isra ayat 106. Seperti itu. Lalu dari riwayat Al-Hakim, Ibnu Abbas juga berkata Al-Quran itu dipisahkan dari Az-Zikr, lalu diletakkan di Baitul Izzah di langit dunia. Maka Jibril mulai menurunkannya kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu pada dari riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas juga, ini dari riwayat lain maksudnya, Allah menurunkan Al-Quran sekaligus ke langit dunia, pusat turunnya Al-Quran secara gradual, lalu Allah menurunkannya kepada Rasulnya sebagian demi sebagian. Lalu lanjut lagi pada hadis riwayat At-Tabrani, dan ini juga dari Ibnu Abbas berkata Al-Quran diturunkan pada Lailatul Qadar pada bulan Ramadan ke langit dunia sekaligus, lalu ia turunkan secara berangsur-angsur. Mirip ya dengan tadi yang kita bahas di sebelumnya, najiman-najiman. Lalu dari hadis riwayat Ibnu Abi Hatim, dari Ibnu Abbas juga berkata bahwasannya Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan pada Lailatul Qadar di malam penuh berkah. Al-Quran tersebut turun sekaligus jumlatan wahidatan. Kemudian Al-Quran turun secara bertahap sesuai dengan peristiwa pada bulan dan juga hari. Dari hadis riwayat At-Tabari dan dari Ibnu Abbas juga di riwayat lain menyebutkan bahwa Al-Quran itu diturunkan pada pertengahan Ramadan ke langit dunia. Al-Quran diletakkan di Baitul Izzah, kemudian Al-Quran itu turun dalam kurun waktu 24 tahun untuk memberikan jawaban kepada manusia. Ada yang mengatakan 24 tahun di riwayat pertama ini. Lalu dilanjut pada hadis riwayat At-Tabari juga dan An-Nasa'i
dalam Sunan Kubro yang mengatakan bahwasannya Al-Quran secara keseluruhan diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Lalu diturunkan berangsur-angsur kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan peristiwa-peristiwa dalam jangka waktu 23 tahun. Lalu dari Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi mengatakan yang mana artinya tidak ada perbedaan bahwa Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz kepada malam Lailatul Qadar secara keseluruhan seperti penjelasan kami. Maka Al-Quran terlebih dahulu diletakkan di Baitul Izzah di langit dunia. Kemudian Jibril menurunkannya secara berangsur-angsur tentang perintah, larangan, dan sebab-sebab lainnya. Demikian itu terjadi selama 20 tahun. Seperti itu. Dan yang terakhir, pada Tafsir Al-Qurtubi, juz 2 halaman 267, yang mengatakan yaitu Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi lagi, yang mana di dalamnya terdapat perkataan dari sahabat Ibnu Abbas yang mengatakan bahwasannya Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz secara menyeluruh kepada para malaikat pencatat wahyu di langit dunia. Kemudian Jibril turun membawanya secara berangsur-angsur 1 dan 2 ayat di waktu yang berbeda-beda selama 21 tahun. Selama 21 tahun. Tadi sudah kita mendengarkan ada yang 20 tahun, 23 tahun, 24 tahun, dan yang terakhir ini selama 21 tahun. Lalu saya akan sedikit bahas mengenai waktu tepatnya nuzul Al-Quran, yang mana ada juga beberapa perbedaan dari para ulama. Ada yang mengatakan tanggal 7, tanggal 14, tanggal 17, tanggal 21, dan tanggal 24, yang mana yang pastinya ini antara hari Senin dan juga hari Kamis. Seperti itu, tidak lain dari 2 hari tersebut. Jadi seperti itu mengenai Al-Quran. Dan ada sedikit yang akan saya ambil ringkasannya atau akan saya rangkum dari yang saya tadi sebutkan beberapa dalil, yang mana kita ketahui bahwasannya yang dimaksud dengan jumlatan wahidatan atau sekaligus itu yaitu turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau sering kita dengar istilah langit dunia. Dan juga pada proses selanjutnya yaitu najeman berangsur-angsur itu barulah dari langit dunia atau Baitul Izzah ke Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Itulah yang disebut dengan nuzulul Al-Quran. Kalau yang sebelumnya itu yang dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia ataupun Baitul Izzah itu disebut dengan Lailatul Qadar. Seperti itu perbedaannya. Dan yang paling populer di Indonesia yaitu tanggal 17 Ramadan ya, yang mana mengacu pada turunnya Al-Quran secara najeman, yaitu nuzul Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan yang populer di Indonesia sering diperingati sebagai malam nuzul Al-Quran, seperti itu. Namun perlu kita ketahui bahwasannya namun perayaan nuzul Al-Quran di setiap tanggal 17 Ramadan yang telah turun-temurun terlaksana tanpa ada pengingkaran dari para ulama, setidaknya memiliki pembenaran dari sudut pandang sejarah menurut satu versi. Oleh karenanya tidak perlu fanatik secara berlebihan dengan menyalahkan pihak yang berbeda dengan pendapat yang diyakini. Siapapun boleh merayakan nuzul Al-Quran di selain tanggal 17 Ramadan dengan tetap menghormati pendapat lain yang berbeda. Kurang lebih seperti itu konklusi yang saya akhiri dari pembahasan mengenai nuzul Al-Quran dengan dalil akli, yang mana selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Asti akan membahas mengenai hikmah mempelajarinya. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan beberapa hikmah dalam mempelajari nuzulul Al-Quran. Yang pertama, menunjukkan kehebatan dan kemukjizatan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kitab suci yang berbeda dengan kitab-kitab suci yang lainnya. Kemudian Al-Quran diturunkan kepada Nabi dengan cara yang berangsur-angsur. Yang kedua, menjelaskan kebesaran Nabi Muhammad SAW yang menerima kitab Al-Quran. Karena ketika Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad, yang pertama turun di Lauhul Mahfuz, kemudian turun ke Baitul Izzah, dan barulah sampai kepada Nabi Muhammad sedikit demi sedikit. Yang ketiga, memberitahu malaikat, nabi, dan rasul mengenai kemuliaan dan ketinggian Nabi Muhammad. Dijelaskan bahwa
memberitahu bahwa Nabi Muhammad itu sebagai Nabi yang terakhir dan Al-Quran itu adalah kitab suci yang terakhir yang diterima Nabi Muhammad dan sebagai bukti bahwa Al-Quran itu memang benar-benar wahyu dari Allah yang telah diciptakan untuk semua hal yang ada di alam semesta ini. Yang keempat, mempermudah untuk dihafal dan dipahami. Karena keindahan sastra Al-Quran dan ayat-ayat yang ada di Al-Quran itu mampu merangkum keluasan makna dengan kalimat singkat dan lugas sehingga mempermudah kita untuk menghafal, mengucapkan, dan memahaminya. Selanjutnya, orang-orang mukmin antusias dan menerima Al-Quran dan giat mengamalkannya. Contohnya, banyak sekarang umat Islam yang mulai untuk mempelajari Al-Quran, menghafalkan ayat-ayatnya, kemudian juga memahami isi dari setiap ayat yang mengandung penjelasan dan mengamalkan yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran dengan ibadah, zakat, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu penyusunannya akan sesuai dengan lalu lintas peristiwa atau kejadian. Karena Al-Quran sendiri diturunkan untuk menjadi pedoman hidup bagi manusia dan mengiringi setiap peristiwa yang ada di alam semesta ini. Demikian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, kurang lebih seperti ini ya beberapa referensi yang kami dapatkan untuk bisa memberikan presentasi terhadap poin-poin pembahasan sebelumnya. Dan yang terakhir, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Dan kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.